Sebelum kita memasuki firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kau berkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Berkati kami semua, pimpin, tuntun, serta dengan kuasa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami juga Tuhan akan mendengar bagian-bagian firman-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Ampuni segala salah dosa kami, sucikan dengan kuduskan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus, baik di mana tempat kami mendengar firman ini, di mana kami beribadah, dan Engkau berkati kami ya Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seturut kehendak-Mu, biarlah semua ini jadi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah, berkumpul bersama-sama dalam situasi ibadah yang seperti ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Ulangan 20 ayat 1 yang berbunyi demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, dalam peperangan menghadapi musuh yang begitu banyak pasukannya, banyak tentaranya, kekuatannya besar dengan kereta dan perlengkapan perang yang besar. Nah, jangan kita takut. Firman Tuhan tadi berkata, sebab Allahmu yang akan menyertai engkau. Artinya penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, berarti kita tidak akan gagal. Karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Jadi inilah pegangan kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Sudah banyak kita lihat di masyarakat, orang banyak mengeluh, juga gereja-gereja juga mengeluh, ya. Termasuk juga gereja banyak keluhan. Karena apa? Banyak dana, ya. Termasuk dana dikeluarkan oleh jemaat yang diberikan kepada jemaat yang mengalami COVID. Ada gereja yang membantu diakonia jemaat yang sudah pengangguran, yang sudah makan saja sudah susah, ya terpaksa harus dibantu. Gereja tidak boleh berpangku tangan gitu menghadapi pergumulan seperti ini. Jadi gereja harus peka terhadap situasi yang dialami. Jadi pekalah terhadap ini. Tetapi dari firman Tuhan tadi kita diajarkan bagaimana kita percaya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan agar kita memperoleh kemenangan. Dari pengalaman saya melayani Tuhan di dalam perang-perang rohani yang saya alami, itu selalu menyertakan Tuhan. Artinya apa? Harus ada pujian, harus ada penyembahan. Ya, gereja bukan cuma datang dari dua lalu nyanyi pulang, dengar firman pulang, kosong gitu. Dia lupa itu. Dia bilang itu seperti apa ya? Orang habis firman Tuhan bilang seperti orang habis lihat mukanya di cermin. Setelah dia melengos sedikit, dia udah lupa itu mukanya tadi kayak apa. Ya itu jadi cepat lupa. Dengar firman, cepat lupa. Apalagi kalau sudah menghadapi persoalan, ya kantong sudah kosong, ya lupalah segala macam, tambah lemah lagi imannya. Ya. Sambil membangun iman ya, sambil menghadapi juga situasi ya. Begitu. Jadi kosong, melompo. Bahkan sudah ada yang stres, sudah mulai jual barang. Ya kalau ada apa yang mau dijual untuk mendapatkan uang, kita lihat di media sosial seperti itu. Mau ke sana juga susah, ada PPKM ya, pembatasan gitu. Serba salah, mau usaha salah, mau usaha juga warung tidak boleh terima yang macam-macam, tamu juga tidak boleh lebih dari sekian, bahkan pelayanan pun dibatasi.
Kalau yang masih mengadakan pelayanan gitu, langsung seperti itu, dibatasi jumlahnya. Ya bagaimana situasi yang memaksa seperti itu. Tapi kita diajarkan Tuhan menghadapi peperangan seperti ini. Ya, saya mengalami perang seperti ini, artinya apa? Libatkan Tuhan. Harus kita ada pujian, kita ada penyembahan. Baru bukan cuma asal dulu tutup mata berdoa, amin. Itu aduh. Bagaimana menghadapi seperti itu? Tuhan bilang apa? Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Artinya apa? Tunduklah itu artinya berdoalah kepada Allah, baru melawan iblis. Jadi doa kepada Allah. Doa kepada Allah, kita harus melakukan perang rohani yang besar-besaran. Tembok Yeriko bukan hanya ayo kita tunduk kepala kita berdoa, tembok Yeriko roboh. Tidak. Mereka menyembah 7 hari, keliling, diam lagi. Waduh, Anda bayangkan, kalau kita begitu banyak, ribuan Bani Israel keliling, ribuan orang disuruh diam. Paling cuma bunyi kaki yang kedengaran dengan desak napas orang. Tapi semua diam. Itu berat sekali itu menghadapi perang seperti itu. Jadi tunduklah kepada Allah. Artinya kita harus merendahkan diri, sungguh-sungguh merendahkan diri. Tidak cukup Anda itu Anda berpuasa. Gereja tanpa puasa kosong. Saya sudah alami gereja tanpa doa, puasa, penyembahan, apalagi penyembahan cuma 1-2 lagu udah dingin. Jadi ada gereja yang dia bilang setiap hari ini tidak ada khotbah, mereka hanya menyembah semalam suntuk lagi sampai pagi. Tapi mujizat banyak terjadi karena dikatakan sembahlah Allah dan lawanlah iblis maka dia akan lari. Jadi ada penyembahan, sembahlah Allah, ada penyembahan, ada pujian penyembahan. Karena 1-2 lagu sudah buat formalitas itu. Kita hanya basa-basi rohani. Tidak ada pertempuran, apalagi hamba-hamba Tuhan ya, pekerjaan aduh, masa bodoh yang penting tugas. Yang berharap saya pernah mempelajari gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa, pujian, penyembahan, segala macam. Akhirnya apa? Tuhan yang memimpin orang untuk datang beribadah. Seperti yang dikatakan, carilah imam yang diurapi ya. Carilah imam yang diurapi. Ini memang penting untuk mencari imam yang diurapi. Pertama tadi katakan jangan kamu takut karena Tuhan menyertai engkau. Jadi pertama poin yang kita dalam peperangan rohani adalah jangan takut. Ya. Jangan takut. Ya. Orang menghadapi ketakutan itu karena apa? Ada sesuatu yang dia tidak bisa lawan. Orang takut itu karena ada sesuatu yang dia takut, yang dia tidak bisa lawan. Umpamanya keuangan. Oh, kalau uangnya banyak mana dia takut? Karena ada. Tapi kalau tidak ada uang, dia ketakutan kan? Aduh, mau makan apa lagi? Ada sakit. Aduh, ini sakit. Kalau sehat kan nggak ada yang dia khawatirkan. Kalau rukun-rukun aman-aman saja. Apa yang dia takutkan? Tetapi ketakutan itu atau orang menjadi takut karena menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia kalahkan. Dia tidak bisa lawan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, lawanlah. Lawan. Jangan takut. Dari bacaan kita tadi, jangan engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, takut nggak kita? Ya, Tuhan bisa bikin mujizat loh. Ketika orang kelaparan, 5.000 orang Tuhan bisa bikin mujizat loh, ada makanan. Ya. Dan dari mana datangnya? Itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kantong kosong, Tuhan bisa mujizat? Bisa. Siapa bilang tidak? Banyak caranya Tuhan, bukan cara manusia. Kalau cara manusia sebatas pikiran dia. Pikiran dia bisa, ya dia bisa. Tidak bisa, ya nekat. Nekatnya itu ada yang
Ya ternyata lebih banyak menjurus ke kriminal ya, nyolong, rampok, segala macam, nipu sana itu artinya kedekatan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita harus bergerak maju, 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 jangan takut. Setiap kali kita melangkah, kita harus sertakan Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, dia bilang, bahkan memilih baju aja, saya kasih tahu Tuhan, saya mau pilih baju. Itu seorang debater Kristen yang terkenal ya. Dia pernah bilang, bagaimana Anda bisa menghadapi perdebatan yang begitu? Saya sertakan Tuhan. Saya mau makan aja, Tuhan saya mau makan. Saya mau beli baju aja, saya kasih tahu Tuhan saya makan. Dan dia seorang debater yang terkenal di YouTuber. Itu Anda bisa cari di situ. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sertakan Tuhan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Jangan dengan kekuatanmu, karena saya sudah biasa jalan sini, saya sudah tahu, saya sudah sanggup, saya sudah mampu, dan lain. Dalam segala hal. Karena situasi bisa berubah dengan begitu cepat. Ya, dulu kita pernah nyangka nggak mau terjadi COVID seperti ini? Dan pernah nggak terbayang bagi kita akan meluluhlantahkan semua sendi-sendi ekonomi? Ya, bahkan banyak daerah itu terjadi perceraian karena apa? Sudah tidak mampu kasih nafkahi anak bininya. Akhirnya kriminalitas terjadi, perceraian terjadi. Jadi jangan takut. Kedua, dikatakan di sini cari iman yang diurapi. Yang kau berperang ya, carilah diurapi. Dikatakan di ayat 2 dari Ulangan 20 ayat 2, apabila yang kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Jadi imam bicara. Cari imam yang diurapi. Kalau tidak diurapi ya jangan bicara lah. Itu hanya pengetahuan yang keluar. Ya, khotbah bagus itu belum menjamin urapan loh. Ada orang tidak bagus khotbahnya bisa diurapi, itu kan luar biasa pertobatan. Gereja bisa bertumbuh besar. Ada yang bagus khotbahnya berapi-api, untung tidak pecah mimbar, tapi nggak ada yang bertobat tuh. Urapan itu penting. Segala sesuatu yang tidak diurapi itu ditolak Allah. Urapi dengan garam, jangan menjadi tawar. Kecuali kamu makan tidak pakai garam, tawar kan? Nggak enak. Makanya urapan garam itu penting, pengurapan itu penting. Di Alkitab dikatakan urapi dan berilah dengan garam. Urapi dengan garam. Itu penting sekali. Jadi dikatakan situ jangan menyerah. Ya itu kalau sudah menyerah itu sudah berarti pasti gagal, total gagal karena menyerah. Jadi jangan menyerah. Kalau sudah menyerah itu berarti sudah tidak mampu, sudah gagal total. Tuhan bilang jangan menyerah. Kalau jika engkau beserta dengan aku, siapakah lawanmu? Itu Tuhan bilang begitu seperti itu. Jadi itu jangan menyerah. Kita dilengkapi dengan senjata. Yang kita mengatur juga strategi pertempuran. Ayat 3 bagaimana cara menghadapi pertempuran? Dari Ulangan 20 ayat 3 dikatakan dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, jangan lemah dan janganlah gemetar. Janganlah gemetar karena mereka. Jadi jangan gemetar karena mereka. Tuhan yang bilang jangan gemetar. Hadapi situasi ini jangan gemetar. Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lagi lawan kita? Kita akan sanggup. Cuma kita kadang-kadang melihat kemampuan kita, tidak melihat kepada kemampuan Tuhan gitu. Kemampuan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau melayani Tuhan, saya katakan itu, pertama itu harus kuduskan diri. Ya. Kuduskanlah dirimu. Jadi mengkuduskan diri. Pertama apa? Minta ampun sebelum masuk ke dalam pelayanan. Minta ampun. Ampunilah segala kesalahan kamu. Ini doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Ampuni kesalahan kami. Sebagaimana kami telah mengampuni itu. Telah mengampuni, bukan akan mengampuni. Telah mengampuni. Jadi pengampunan duluan.
telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang bersalah kepada kita, gitu loh. Orang bersalah kepada kita ampuni dulu, baru kita minta perlindungan darah Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus, artinya mengcover, menutup. Sebab kalau sudah ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, serangan iblis sekuat apapun juga tidak akan tembus. Pelayanan apapun juga, serangan apapun juga dalam pelayanan Anda tidak akan tembus. Kalau tidak pernah menutup, mengcover diri Anda, mengcover jemaat Anda, mengcover pelayanan Anda dengan darah Yesus, ya, darah perjanjian itu Anda dikalahkan, menumpukan. Akhirnya stres melayani, putus asa melayani, bimbang, bingung, panik, seakan-akan meninggal, kabur dari pelayanan. Itu bukan diinginkan, itu kalah namanya, kalah perang. Kalah perang, jadi kita harus hadapi. Begitu juga menghadapi situasi bisnis seperti ini. Kalau Tuhan tidak berdiam diri, masuklah ke dalam rumahmu dan tutuplah pintu sampai musuhmu itu lewat, ya masuklah dalam pintu. Berdoa di dalam sampai masalah atau musibah atau bencana itu berlalu daripada. Itu baru kemenangan. Baru mengalami kemenangan. Jadi itulah pentingnya kita di dalam hal melayani Tuhan. Seperti ini. Jadi perlindungan itu penting. Perlindungan. Baru bertempur. Perang. Perang itu apa? Bagaimana caranya? Perang itu sudah diajarkan kepada kita di dalam hal apa? Coba kita lihat di dalam kitab Galatia. Efesus 6 itu sudah sering kita baca ya. Itu perlengkapan rohani. Jadi jangan Anda cuma datang dengan satu peralatan perang. Membawa senjata gitu atau bawa taman doang, enggak ada di sini. Apa perlengkapan rohani, akhirnya ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Tadi dikatakan kuat ya. Jangan takut, jangan bentar, kuat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu daya musuh iblis. Seluruh perlengkapan. Jadi ada perlengkapan. Tidak ada perlengkapan. Setelah Anda di cover diri perlindungan Tuhan, baru Anda dilengkapi dengan senjata Allah, ya. Senjata Allah itu apa? Itu firman Tuhan. Pergunakan firman Tuhan dengan perkataan iman. Ada tertulis. Nah, gitu. Seperti Yesus mengatakan, ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi setiap dari firman Allah, ya. Jadi mempergunakan firman Allah, pedang roh, yaitu firman Allah. Melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara, dunia gelap ini melawan roh jahat di udara. Jadi dengan firman Allah. Ada orang didoakan berkali-kali nggak sembuh. Ada. Pelayanan tuh banyak tuh, doa tuh sudah gonta-ganti hamba Tuhan yang datang tidak sembuh. Tapi ada cuma didoakan, dibacakan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan kan pedang permata dibacakan firman Tuhan, orang itu langsung sembuh. Padahal sudah bolak-balik rumah sakit. Bacakan firman Tuhan. Menghadapi masalah ekonomi pegang firman Tuhan. Takkan dibiarkannya orang benar itu mengemis minta-minta roti. Kasihan, kami sudah tidak makan, sudah tidak bisa, bagi dong. Nah, Tuhan bilang apa? Tidak pernah kulihat orang benar. Artinya kita hidup dalam kebenaran Tuhan dulu. Baru tidak akan lihat orang haleluya, haleluya, sembarangan usaha. Terus ngamen di bus kota. Allah kuasa melakukan segala dosa banjai pastinya kuasanya boleh segala macam. Tapi dia sendiri udah tinggal mati aja di situ karena kelaparan segala-galanya. Dia tidak ambil tindakan ini. Percaya iman yang murni. Memperkatakan firman Tuhan itu dengan iman, bukan basa-basi rohani. Ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat dan berdiri, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi tetap berdiri, nggak rebah, nggak rontok. Kemana sih? Aduh, udah pada rontok tuh. Gereja udah pada tidur semua itu, udah pada rontok. Enggak. Situasi boleh ya, berubah.
Pergumulan boleh ada, tetapi Tuhan kekal selama-lamanya. Itu dikatakan Tuhan kekal. Tuhan tahu kok pergumulan kita. Saya mau kasih contoh di Alkitab. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, apa Tuhan tidak tahu bahwa ketika mereka keluar dari Mesir itu akan menghadapi berbagai permasalahan, atau akan menghadapi kelaparan, atau menghadapi kehausan dan lain sebagainya? Apa Tuhan tidak tahu? Saya mau katakan Tuhan tahu. Apa Tuhan tidak tahu bahwa mereka akan dikejar-kejar musuh dari belakang? Saya katakan Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Apa Tuhan tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi sungai Yordan, sungai di depan mereka? Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Tapi ketika itu terjadi apa? Tuhan yang berdiri di depan menyelesaikan perkara. Amin. Itu. Tuhan tahu kantongmu bolong, kantongmu kosong, ya Tuhan tahu. Tinggal bilang Tuhan kosong ini. Bensin aja udah cukup seliter nih kalau dibeli. Masa mesti tambah air. Nah, gitu. Tuhan tahu. Terus saya mengatakan, satu lagi kasus. Waktu murid-murid Yesus mau menangkap ikan, apa? Sudah sampai di sini. Bukan, waktu menyeberang sungai danau itu. Seberang danau. Kemudian di tengah itu mereka ditimbus angin, artinya dihantam badai. Saya mau kasih tahu, apa Yesus tidak tahu bahwa akan terjadi badai? Dia tahu loh. Kenapa dia suruh? Tuhan tahu loh di sana. Kenapa dia suruh murid-muridnya ke sana? Bahkan berjalan di atas air lagi kalau perlu. Nah, Tuhan tahu akan terjadi seperti itu. Tapi dia tahu untuk menguji iman. Bahwa dengan Tuhan, di dalam bayang-bayang maut sekalipun kematian semua, Yesus tetap ada. Dia tetap hadir. Tinggal masalahnya, Anda buat laporan nggak ke dia atau tidak? Ya kan? Anda pernah laporan nggak? Anda punya pekerjaan. Anda pernah laporan nggak? Anda punya kesehatan. Anda pernah laporan nggak dengan Anda punya rumah tangga, segala macam pelayanan, segala macam? Pernah laporan nggak? Oh iya Pak Pendeta. Oh iya Pak saya sudah pernah ini, saya berlapor. Kita berdoa bertalu-talu. Berdoa seperti seorang janda meminta haknya. Siang malam dia berteriak. Panggil itu hakim supaya dibela haknya. Ya, karena bilang daripada dia rabek adik kita, nanti lebih baik kita kasih bagian itu. Artinya apa? Setiap jeritan, setiap doa itu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan akan tahu memberi jawaban. Bahkan murid-muridnya ketika menangkap ikan, ya itu kita lihat dari kesaksian di Alkitab. Yesus bilang, doronglah perahu ke tengah. Perdebatan lagi terjadi. Murid-murid, semalam-malaman guru kami sudah menangkap, ya sudah dari, tapi kami tidak dapat apa-apa. Ya ke tengah. Aduh. Yesus kau kan anaknya tukang kayu. Anaknya Yusuf tukang kayu. Kami ini nelayan, sudah 4 generasi di danau ini. Jadi gak usah diajarin lah ikan apa di dalam ini, kan udah hafal. Ya kira-kira begitu kan? Sudah semalaman, apalagi siang. Siang itu sudah ada bayangan, udah ada sinar matahari, ikan udah mencar. Jadi orang itu kalau nangkap ikan malam, karena dia fokus di satu lampu, satu titik terang, ikan ngumpul. Itu kalau tahu, saya ini pernah nelayan, saya ini pernah nangkap ikan, pernah mancing. Ya kasih lampu terang ya, kalau Anda lihat bagan, kalau Anda belayar itu lihat bagan itu lampu berapa watt itu semua terang bener sih, ikan itu kumpul di bawah semua. Iya. Karena fokus di situ. Kalau sudah siang, itu cahaya matahari udah tersebar semua. Ikan mau kemana aja bisa kan? Udah ngumpul lagi. Tetapi dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruh. Nah, dia itulah murid-muridnya punya kesetiaan itu. Tapi karena engkau yang menyuruh, kami lakukan juga. Tapi karena Tuhan yang suruh, kami lakukan. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita berdoa. Kalau sudah ada rema dari Tuhan, lakukan itu, lakukan. Anda tidak akan gagal. Situasi seperti ini tidak akan gagal. Tinggal kadang-kadang Anda cepat stres. Baru doa 1 kali sudah 2 kali udah nyerah. Berdoa, klaim Tuhan. Tuhan klaim supaya memberkati. Itulah.
Nah, di sini kita lihat. Pertama dalam perang ini dikatakan apa? Satu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Jadi harus hidup benar dan adil. Tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Jadi pertama di sini ya dikatakan kebenaran, baju zirah, keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Orang memberita Injil itu tidak akan kekurangan kok. Kadang-kadang meninggalkan rumah apa juga. Apa karena Tuhan yang cukupi kok. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melengkapi. Amin. Jadi itu. Ya. Kerelaan untuk memberitakannya. Dalam segala pekerjaan gunakanlah perisai iman. Dalam setiap pertempuran pergunakan perisai iman. Iman itu apa? Iman itu adalah firman Allah. Ada tertulis ya. Yesus pernah bilang, ada tertulis. Nyahlah engkau iblis. Nah, itu iman. Ada nyahlah engkau iblis. Baru satu kali nyahlah engkau iblis, iblisnya nggak lari, dia makin melotot. Nyahlah engkau iblis, makin melorot. Nyahlah engkau iblis, makin melorot. Akhirnya dia yang kabur, bukan iblis yang kabur. Jangan takut tadi firman Tuhan. Berdirilah teguh. Ya itu. Jadi masih udah mau mati melawan iblis. Tapi percaya kalau Tuhan menyertai tadi katakan kau tidak akan dikalahkan. Amin. Jadi kau tidak akan dikalahkan. Masalah boleh datang, tapi tidak kalah, nggak tergeletak. Ya. Itu. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Serangan-serangan panah api itu kan banyak. Yang tadi saya bilang satu persatu. Ada anak lagi yang sakit, ada saudara yang sakit, ada keuangan, ada macam-macam. Ya, yang bikin gerecokin dalam hidup ini. Udah sakit yang satu sembuh, udah sakit lagi yang satu sembuh. Nah itu. Dengan iman, dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api jahat dan terimalah kepopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh firman Allah. Kepopong jadi ada tameng pomong. Orang kalau lihat film apa ya? Kalau anak-anak itu film Spider-Man itu kan mukanya ada topengnya. Atau orang mau pakai main anggar itu kan mukanya ditamengin kan, jadi tidak akan kecolok biji matanya juga pakai permata. Nah itu tidak akan membahayakan. Popong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi kalau ngucapin firman Allah jangan ragu. Ketika Anda mengatakan dalam nama Yesus ada tertulis, itu berarti Yesus yang akan bergerak, bukan kamu. Yesus yang akan bergerak, Yesus yang akan bergerak karena di dalam namanya ya. Saya kasih contoh. Saya dulu pegawai negeri ya, Kalau saya ditugaskan ke daerah, walaupun saya punya pangkat nggak terlalu tinggi, tapi tugas ke daerah ada namanya surat perintah perjalanan dinas. Di situ ditulis atas nama Menteri Dalam Negeri ya, atas nama Menteri Dalam Negeri karena saya pegawai waktu Departemen Kemendagri. Kalau sekarang itu sebenarnya Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal, nah itu pemerintahan otonomi daerah itu. Tak memerintahkan nama sama pangkat golongan ini itu untuk ke daerah katakanlah satu provinsi. Ya saya berangkat sana apa? Orang sambut. Kenapa? Saya bawa nama atas nama Menteri Dalam Negeri. Itu. Iblis takut karena kau membawa nama Yesus. Dengar nama Yesus, iblisnya dikatakan gemetar, kabur. Kalau orang udah gemetar, betah nggak dia tinggal di situ? Kalau udah gemetar lawan kita, nggak ada. Dia kan kabur, ya. Jadi tidak ada itu. Ya. Dalam segala hal dan permohonan barulah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dan permohonan yang tidak putus-putusnya tentang Roh Kudus. Jadi permohonan yang tidak putus-putus, doa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus, berdoa dengan tidak putus-putus. Wah, kadang-kadang itu kita harus berdoa, ada doa semalam suntuk. Kalau pergumulanmu tinggi, udah berat, udah mau doa puasa ini, Tuhan jawab doa saya.
tengah malam, bangun jam 12 malam. Orang aja sembahyang tahajud tengah malam berani. Masa anak Tuhan bangun tengah malam aja nggak berani? Nggak kuat. Orang seberang aja udah semalam 1 hari 7 kali. Ya, berani. Anak Tuhan kok cepat menciut nyalinya. Hanya bilang, oh kan saya anak Tuhan. Iya anak Tuhan tapi tidak pernah berdoa minta Tuhan. Nah itu salah. Ya tak? Saya punya uang, tapi tidak pernah digunakan itu uang. Ya bagaimana bermanfaat? Nggak ada. Bermanfaat uang itu ketika kita gunakan. Berguna itu pedangnya, ketika pedang itu kita gunakan gitu lah. Jadi firman tidak bisa. Juga untuk aku supaya aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan benar. Yaitu dikaruniakan kepada mulutku perkataan benar. Artinya supaya mulutku ini diurapi. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ada pengurapan. Ada rema yang keluar. Sehingga jemaat yang datang, waduh, saya diberkati dengan firman Tuhan. Kalau tidak, khotbahnya bagus tapi biasa aja, kok nggak ada urapannya. Orang itu bisa mengetahui urapan itu ada atau tidak. Itu dari rasa. Seperti Anda di air, injak air dengan tidak injak air. Itu ada rasa, ada perbedaan. Walaupun kita khotbah berapi-api, kalau tanpa pengurapan kuasa Roh Kudus, tidak akan terjadi apa-apa. Harus ada penyertaan Tuhan di dalam. Harus ada penyertaan Tuhan. Kemudian hadapilah masalah Anda. Setiap permasalahan Anda, banyak permasalahan Anda kepung. Kepung dikatakan di situ. Kepung masalah. Masalah Anda banyak Anda dan hancurkan semua masalah Anda. Kepung, hancurkan semua. Sehingga selesai sudah. Sehingga kemenangan gilang gemilang itu dalam tangan firman Tuhan. Oleh karena tangan Tuhan kita memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Nah, itu kemenangan gilang gemilang. Akhirnya apa kalau sudah kemenangan gilang gemilang? Panji Kristus dinyatakan. Kemenangan Panji Kristus. Panji Kristus dikemenangan. Itu kemenangan di dalam Tuhan. Sorak-sorai orang-orang benar. Ya, sorak-sorai orang benar. Walaupun singa mengaum-ngaum, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, singa musuh seperti singa mengaum-ngaum. Ya, lawan dikatakan, lawan dengan iman teguh, maka dia akan lari dari dalam. Iman yang teguh. Jadi itulah strategi peperangan rohani sehingga kita kuat menghadapi setiap persoalan dan setiap pergumulan. Tuhan memberkati. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di tengah goncangan kehidupan ini akibat COVID-19. Tuhan sertai kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dan urapi kami dengan urapan kemenangan yang gilang gemilang. Menghadapi pertempuran-pertempuran rohani, perang-perang rohani ini Tuhan. Hanya Panji Kristus yang membuat kami boleh bertahan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Berkati pelayanan gereja ini. Berkati juga hamba-hamba yang Tuhan yang melayani, gembala sidang yang melayani, semua tim melayani. Semua bergerak dalam urapan-Mu Tuhan. Agar tidak bergerak dalam kedagingan, kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan, mengandalkan otak. Mempergunakan kemahiran kata-kata, mempermainkan kata-kata yang indah. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Satu jaminan yang engkau katakan, bahwa engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat dan permasalahannya, agar kami kuat mengepung setiap permasalahan dan menghancurkan setiap masalah dan pergumulan. Karena Yesus berserta dengan kami. Immanuel. Amin.